Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azakumullah. Kepada seluruh ikhwan yang hadir di Masjid Nurul Tauhid yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan kepada seluruh pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, nikmat diberikan waktu yang luang untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas, artinya mengulang kembali dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Karena bab ini, bab yang kedua ini penting dalam kita beragama, dalam kita mengambil dan menggunakan dalil. Bab di sini akan terlihat perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan firqah-firqah yang sesat, dengan golongan-golongan yang sesat. Karena pijakan mereka berbeda dengan cara berpijak Ahlussunnah wal Jamaah. Maka ini saya ulang kembali, padahal pembahasan kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah selesai. Kita mengulang karena ini penting, karena sebagian kaum muslimin atau sebagian juga penuntut ilmu belum mendengarkan kajian ini, atau juga sebagian belum tahu tentang poin-poin dalam kitab atau kaidah dan prinsip dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu 4 poin. Jadi kaidah dan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil di bab yang kedua dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang sudah kita bahas, yang pertama sumber akidah adalah kitabullah, Al-Quran, As-Sunnah, Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan ijma' salafus salih. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah SAW wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Yang ketiga, yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas atau dalil dari Quran dan hadis yang menjelaskannya. Kemudian pemahaman salafus salih dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Yang keempat, prinsip-prinsip utama dalam agama, yaitu usuluddin, semua telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW
siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah SWT telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian pun telah ditutup. Ini sudah kita bahas dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita masuk poin yang kelima. Berserah diri, taslim, patuh, dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi, atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh, ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Allah SWT berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, artinya, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, artinya apa yang datang dari Rasul, maka terimalah, dan apa yang larangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Kita bahas poin yang kelima ini. Disebutkan bahwa berserah diri, taslim, patuh, dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, lahir dan batin. Jadi ini harus kita perhatikan bahwa kita wajib taslim. Nanti saya akan jelaskan dalil-dalilnya secara mutlak. Tadi sudah dibawakan satu ayat dari surah An-Nisa ayat 65. Tidak boleh menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, analogi. Kias ini tidak ada berkaitan dengan masalah akidah. Dalam akidah tidak ada kias, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ini kitab yang kita bahas setiap bulan, setiap hari Ahad. Dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah di poin yang ke-9, berkaitan dengan masalah akidah ini. Beliau menjelaskan, "Wa'lam rahimakallahu annahu laisa fis sunnati qiyasun wa la yudrabu lahal amthalu wa la tuttaba'u fiha al-ahwa wa huwa at-tasdiqu bi athar Rasulillah SAW bila kaifin wala syarah la yuqalu lima wa kaifa." Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, kata beliau dalam kitabnya Syarhus Sunnah, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwasanya tidak ada dalam sunnah ini kias. Artinya dalam masalah akidah enggak ada kias, karena Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah enggak sama dengan makhluknya, dan Allah itu Maha mendengar, dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Allah tidak setara dengan makhluknya. Allah tidak sebanding dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Bahwa Allah tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi enggak ada kias. Wa yadrabu lal amsal, dan enggak boleh Allah diberikan perumpamaan.
Karena Allah nggak bisa diumpamakan dengan apapun juga. Ya, dengan dasar ayat yang tadi. Dan juga dengan dasar ayat fala tadribu lillahil amsal, dan janganlah kamu menjadikan bagi Allah permisalan-permisalan. Wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan enggak boleh mengikuti hawa nafsu dalam kita beragama ini. Wa huwa tasdiq. Dalam kita beragama ini kita wajib membenarkan bi athari Rasulullah SAW. Semua hadis-hadis Nabi SAW wajib kita benarkan. Selama riwayat itu sahih, wajib kita benarkan semuanya. Bila kaif wala syarah. Artinya tidak boleh menanyakan tentang sifat Allah itu bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat Allah, tapi enggak boleh kita menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Kita wajib meyakini tentang Allah istiwa di atas arsy, wajib kita menetapkannya. Tapi bagaimana Allah istiwa kita tidak tahu. Karena Allah tidak menjelaskan dan Nabi tidak menjelaskan. Kita menetapkan tentang Allah mempunyai wajah Allah, tapi kita tidak tahu tentang bagaimana wajah Allah. Allah mempunyai tangan, kita nggak tahu tentang bagaimana tangan Allah Taala, tapi wajib kita menetapkan. Jadi tentang tidak menanyakan tentang bagaimana, yang nggak boleh menanyakan tentang bagaimananya. Arti bagaimana hakikat sifat itu nggak boleh. Tapi artinya kita tahu, maknanya kita tahu. Cuma kaifiatnya kita nggak tahu. Wala syarah, dan tidak juga artinya menjelaskan dalam artian yang keluar dari nas. Nggak boleh. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh menanyakan tentang kenapa dan bagaimana, nggak boleh. Di dalam kita beragama ini pokoknya taslim. Nggak boleh menanyakan kenapa begini, kenapa Allah berbuat begini, kenapa begini, nggak boleh. Taslim. Dalam kita beragama taslim. Ini yang akan membawa kepada keselamatan manusia, dunia maupun akhirat. Ketika orang sudah mulai banyak bertanya tentang bagaimana atau kenapa begini, bukan tunduk kepada dalil, ya akan sesat dia. Kemudian juga di sini disebutkan tidak dengan kias. Yang pertama kali membuat kias siapa? Yang pertama kali buat kias siapa? Iblis. Iblis mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang pertama kali buat kias iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam karena perintah Allah, wajib ditaati mutlak. Tapi dia beralasan, saya lebih baik daripada Adam. Karena apa? Iblis mengkias bahwasanya saya diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Menurut iblis, api lebih baik daripada tanah. Menurut iblis. Yang benar, ya tanah lebih baik daripada api. Tanah menumbuhkan, api membakar, memusnahkan, menghancurkan. Dan masih banyak lagi yang lain, keutamaan-keutamaan daripada tanah. Yang pertama kali mengkias iblis. Yang pertama kali mengkias nggak dibenarkan. Kemudian juga nggak boleh ditolak dengan perasaan. Jadi iblis menolak dengan kias, yang nanti diikuti oleh ahlul kalam, oleh ahlul filsafat dengan kias mereka, dan juga dengan akal mereka yang picik. Kemudian menolak dengan perasaan. Ketika datang dalil dari Quran dan Sunnah, nggak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Kita wajib taslim. Dan ini masih ada orang-orang yang menolak dalil dari Quran dan Sunnah dengan perasaannya. Apakah mengatakan ya saya belum siap, saya belum sanggup, atau nggak cocok pada masa sekarang ini. Ini semua penolakan kepada dalil. Wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kemudian menolak dengan kasyf. Kasyf ini istilah tarekat, istilah tasawuf. Dalam Islam nggak ada istilah tarekat. Dalam Islam nggak ada istilah tasawuf. Dalam Al-Quran dan Sunnah nggak ada istilah sufi, nggak ada. Itu belakangan adanya. Dan di buku ini ada penjelasannya tentang tarekat, tentang tasawuf, dijelaskan. Dan juga ada kitab-kitab yang membahas tentang masalah itu, yang dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi mereka menolak dengan kasyf. Jadi dianggap syekhnya ini itu punya kasyf,
bisa menyingkap tabir rahasia, langsung bertemu dengan Nabi, kata mereka, langsung bertemu dengan Allah. Ini kata mereka. Kata tokoh-tokohnya tarekat. Sehingga ketika bawakan dalil, mereka nggak terima dalil. Saya langsung terima. Kalau kamu datangnya dari orang, kalau saya langsung dari Allah. Saya terima langsung dari Allah. Ini semua pembohongan, semua kadzdzab, semua dusta. Tapi itu ada pada mereka, ada. Dalam tarekat itu ada seperti itu, kasyf. Jadi dalil dari Quran dan Sunnah mereka tolak. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencapai derajat hakikat dan ma'rifat. Maka ada sebagian tokoh tarekat ketika ditanya, muridnya ditanya, "Syekh, kamu kok nggak sholat Jumat? Sholatnya di mana?" "Di Mekah." Atau mereka mengatakan tingkatannya beda. Kalau kita ini dianggap oleh mereka masih tarekat syariat. Kalau syekhnya sudah hakikat ma'rifat. Ini udah penyesatan umat. Dalam Islam nggak ada perbedaan seperti itu, nggak ada dalam Islam. Semua makhluk sama, semua wajib ibadah kepada Allah, nggak ada bedanya. Jangankan dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya para nabi dan para rasul, makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk yang ada. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadah kamu pada Allah sampai datangnya al-yaqin. Apa al-yaqin? Al-maut. Nabi disuruh Allah beribadah sampai datang apa? Al-maut, kematian. Dan Nabi beribadah bersama manusia. Sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, sholat kusuf. Yang Nabi sholat sendirian di rumahnya, sholat tahajud, sholat duha, dan sholat-sholat sunat yang lainnya bersama kaum muslimin. Nggak ada mengatakan karena makomnya Nabi, ya sudah umatnya yang ibadah. Tidak, semuanya dilaksanakan. Membedakan antara hakikat ma'rifat dengan syariat, ini penyesatan kepada umat. Ini penyesatan kepada umat. Dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena dalam Islam nggak ada istilah seperti itu. Hakikat ma'rifat. Orang awam itu beribadah kepada Allah. Kalau kami nggak usah ibadah kepada Allah, dia keluar dari agama Islam. Oh, seperti itu. Di dalam Islam nggak ada. Semua makhluk semuanya sama. Mereka wajib beribadah kepada Allah Taala. Jadi nggak ada istilah seperti ini nggak ada. Jadi masih ada di kalangan mereka, di kalangan tarekat, tasawuf masih ada seperti ini. Itu iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ini nggak ada. Di dalam Islam tidak ada, tapi dalam istilah tarekat itu masih ada. Dan ini harus diingatkan, karena bisa mengeluarkan dia dari agama. Kenapa? Ditolak ayat Al-Quran, ditolak hadis Nabi SAW, dan dia tidak mau beribadah kepada Allah Taala. Bisa keluar dari agama Islam mereka ini. Kemudian nggak boleh juga kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah itu ditolak dengan ucapan seorang syekh, nggak boleh. Ditolak ucapan seorang syekh atau pendapat imam-imam dan lainnya, nggak boleh. Tentang kasyaf, perbedaan antara hakikat dan syariat, ini ada di buku ini penjelasan, nanti Anda bisa lihat di poin 51 juga biar antum tahu, karena ini dipegang oleh mereka, oleh ahlul bidah ini. Pernyataan tentang hakikat dan syariat di poin ke-51 di halaman 423. Pembagian istilah tarekat, syariat, hakikat dan ma'rifat adalah istilah yang baru, yang muhdats, yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai maqam atau kedudukan tertentu, sehingga dengan maqam itu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam, keluar dari agama Islam ini. Di dalam Islam nggak ada seperti ini. Bahkan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
Untuk melihat di halaman 424 dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad menyatakan bahwa apabila kita melihat seorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menanggapinya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalnya dengan Quran dan Sunnah. Jadi jangan kita percaya orang-orang itu punya karomah atau keramat kecuali dalilnya ada apa enggak dari Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapan itu kurang, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, janganlah kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalnya dengan Quran dan Sunnah. Jelas kita ukur dengan Quran dan Sunnah. Karena umum yang demikian itu dibantu oleh siapa? Oleh syaitan. Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa syaitan itu turun kepada orang-orang yang seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini. Kita kembali lagi ke poin yang kelima tadi. Juga tidak boleh kita menolak dalil dari Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau perkataan seorang imam. Nggak boleh. Yang kita jadikan dalam kitab beragama ini dalil Quran, Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Adapun perkataan seorang syekh, seorang imam, dalil atau bukan? Bukan dalil. Dan para imam semua mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku. Semua mengatakan demikian. Saya bawakan di buku Mulia dengan Masalaf perkataan para imam. Di dalam buku Mulia dengan Masalaf di halaman 304, Imam Abu Hanifah mengatakan begini. Ini penjelasan-penjelasan ini penting karena apa? Di masyarakat masih menganggap perkataan seorang syekh itu udah segala-galanya. Gurunya, kiainya, ustadznya, ajengannya, atau yang lain dianggap segala-galanya. Sehingga apabila datang dalil dari Quran Sunnah, ini dalil. Kata syekh saya begini, kata ustadz saya begini, kata guru saya begini. Seolah-olah perkataan gurunya lebih tinggi dari apa? Dari dalil dari Quran dan Sunnah. Ini sesat, nggak boleh dalam Islam. Anda lihat penjelasan Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan tidak halal bagi seorang mengambil perkataan kami selama ia belum mengetahui dari mana kami mengambilnya. Artinya nggak boleh bagi orang mengambil perkataan Abu Hanifah sampai tahu dari mana dalilnya, dari mana mengambilnya. Bahkan beliau juga mengatakan apabila suatu hadis sahih maka itulah mazhabku. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, itu tadi yang pertama perkataan Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian Imam Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, sesungguhnya aku hanya seorang manusia biasa. Terkadang aku benar dan terkadang aku salah. Maka lihatlah pendapatku. Setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka ambillah. Dan setiap yang tidak sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah. Disebutkan dalam kitab Iqadul Himam dan juga dalam kitab Jami' Bayan Ilmi wa Fadlih oleh Imam Ibn Abdul Bar. Jadi Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, aku seorang manusia biasa, terkadang salah, terkadang benar. Lihat pendapatku, setiap pendapatku yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah ambil, yang tidak sesuai tinggalkan. Ini perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah. Kemudian perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan Rasulullah SAW itulah yang diambil dan itulah yang menjadi pendapatku. Jadi kalau pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, maka kamu ambil sabda Rasulullah, buang pendapatku. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i
dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang keempat. Beliau juga Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti, maka jangan kalian taklid kepadaku. Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian taklid kepadaku. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, setiap yang aku ucapkan namun ada hadis dari Nabi SAW yang sahih yang menyelisih pendapatku, maka hadis Nabi SAW itulah yang lebih patut diikuti, maka janganlah kalian taklid kepadaku. Ini dibawakan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, kalian tidak boleh taklid kepadaku. Tidak boleh juga taklid kepada Malik, Syafi'i, Auza'i dan Ats-Tsauri, tetapilah ambillah dari mana mereka mengambil. Dari mana mereka mengambil dalil, ambil. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga. Jadi seluruh imam semuanya mengatakan, seluruh imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali yang dikatakan imam yang empat, mereka semua mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ini imam-imam mujtahid mutlak mereka semuanya ini. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya. Mereka mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku. Yang wajib diikuti dalil dari Quran dan As-Sunnah. Maka ini harus kita berpegang dalam kita beragama, ini penting ini. Karena banyak kaum muslimin yang sesat atau menyimpang dari jalan yang lurus disebabkannya begitu. Mereka berpegang kepada perkataan syekhnya atau ustadznya atau gurunya, meninggalkan Quran dan Sunnah. Ya sesat. Kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah, sesat. Pasti sudah sesatnya, pasti. Kalau orang sudah meninggalkan Quran dan Sunnah, mengikuti pendapat manusia, dia akan sesat. Pada pekan yang lalu saya jelaskan bahwa nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Antum sudah catat itu. Antum lihat penjelasannya. Dalilnya juga saya sebutkan. Kemudian juga saya sebutkan bahwa orang banyak bukan ukuran kebenaran. Antum lihat ya catatan. Begitu juga kiai, guru, ustaz itu bukan ukuran kebenaran. Dalam surah At-Taubah ayat 31 dan juga yang lainnya. Saya sudah sebutkan dalil-dalilnya pada pekan yang lalu. Saya enggak perlu mengulangi lagi. Sekarang kita akan bahas tentang wajibnya taslim ini. Ini penting dalam kita beragama, kewajiban kita kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Ini paling penting. Ini yang membawa manusia selamat dunia akhirat. Ketika mereka menimbang-nimbang dengan fikirannya, dengan akalnya, dengan ra'yunya, dengan perasaannya, ini sesat, akan menolak dalil. Makanya kewajiban kita begitu datang dalil, sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka begitu datang dalil, terima, sami'na wa ata'na, selamat. Antum lihat dalil-dalilnya di halaman 57 dan seterusnya. Dikatakan oleh Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah. Beliau mengatakan, minallahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balaghu wa 'alaina taslim. Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kewajiban rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid di Sahih Imam Bukhari, perkataan Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kewajiban seorang muslim dan muslimah tunduk dan taslim secara sempurna. Tunduk kepada perintah beliau SAW, menerima berita yang datang dari beliau SAW dengan penerimaan yang penuh dengan pembenaran. Tidak boleh menentang apa yang datang dari Allah dan Rasulnya SAW dengan perkataan yang batil atau hal-hal yang syubhat atau ragu-ragu. Tidak boleh juga dipertentangkan dengan perkataan seorang pun dari manusia. Jadi Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha."
Barang siapa mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara atas mereka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 51. Kemudian di halaman 59 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya ucapan seorang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, maka mereka berkata kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang yang beruntung, dengar dan taat. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki, tidak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu ketetapan, tidak boleh bagi mereka ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi Allah yang mengatakan kalau orang sudah menentang Allah dan Rasulnya, maka pasti sesat, pasti sesat. Jadi kewajiban dia kalau Allah dan Rasul sudah putuskan satu perkara, dia mengatakan sami'na wa ata'na, taslim. Dan juga nggak boleh dipertentangkan lagi antara satu dengan yang lainnya. Kita wajib taslim. Makanya dijelaskan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Syarah Aqidah Tahawiyah. Kata beliau, la tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Jadi tidak akan tegak sendi-sendi atau tonggak-tonggak agama Islam ini kecuali ditegakkan di atas ketundukan dan kepasrahan kepada Allah. Tidak akan tegak agama Islam kecuali mereka umat ini tunduk dan pasrah. Nanti antum bisa lihat dalam Aqidah Tahawiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah. Enggak ada di buku ini, enggak ada. Syarah Aqidah ini. Yang ada yaitu saya muat perkataan Imam Tahawi di sini, yaitu barang siapa yang mencoba mempelajari ilmu yang terlarang, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan tertutup. Maka ilmu yang dipelajari itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Ini dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ini tentang taslim ini penting karena banyaknya orang sesat, mereka menimbang-nimbang datangnya ayat atau membantah, atau mereka mempertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Itu ya di poin ke-6 ini. Masuk kita poin ke-6. Jadi mereka menentang mempertentangkan antara akal dengan dalil. Itu mereka sesat. Maka di poin ke-6 saya tegaskan di sini, yaitu dalil akli, itu dalil akal yang benar sesuai dengan dalil naqli. Naqli itu dalil yang sahih dari Quran dan Sunnah, itu naqliyah, atau dalil naqliyah atau sam'iyah dari Quran dan Sunnah. Adapun dalil akal, dalil akli, itu semata-mata akal. Dalil akli, akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, yang pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Maksudnya, untuk melihat penjelasannya di bawahnya itu, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih selama-lamanya tidak akan bertentangan dengan akal yang waras. Kalaupun seolah-olah seperti bertentangan, maka yang harus didahulukan adalah Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah lah ma'sum, sedangkan akal tidak ma'sum. Al-Quran Sunnah tetap
sedangkan akal berubah-ubah. Al-Quran dan Sunnah mutlak, sedangkan akal manusia terbatas. Akal manusia mempunyai keterbatasan. Akal wajib tunduk kepada wahyu, wajib tunduk kepada Quran dan Sunnah. Ini saya bawakan poin ini karena awal kesesatannya Jahmiyah akal, Qadariyah akal, Mu'tazilah akal, Asy'ariyah juga sama, mendahulukan akal di atas dalil. Mereka sesat dengan sebab itu. Maksudnya wahyu yang lebih tinggi daripada akal. Wahyu dalil naqliyah itu lebih tinggi daripada akal. Akal wajib tunduk. Bukan berarti agama Islam mematikan akal, tidak. Tapi akal terbatas sebenarnya. Seperti tentang Allah, akal nggak mampu. Tentang ruh, akal juga nggak mampu. Tentang takdir, akal nggak mampu. Wajib taslim. Masih banyak lagi yang akal juga nggak mampu. Makanya Nabi bersabda SAW, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Fikirkan tentang makhluk Allah, fikirkan tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang Allah. Nggak akan mampu akal ini, nggak akan mampu. Nah, ketika akal mulai berbicara tentang Allah tanpa dalil, nah ini dikatakan mereka ahlul kalam, mutakallimin. Berbicara tentang Allah dengan akalnya, sesat mereka. Sesat. Makanya kalau kita lihat orang-orang filsafat ini orang-orang yang bingung mereka. Orang yang bingung. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah nulis kitab namanya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. 10 jilid, 11 jilid dengan fihrisnya. Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. Pertentangan atau menolak adanya pertentangan, menolak adanya pertentangan akal dengan naql. Karena nggak akan pertentangan. Mereka yang mulai pada hakikatnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya, tidak ada. Cuma mereka dengan kata mereka orang pintar, hakikatnya orang bodoh. Orang bodoh. Mereka mengatakan seolah akal ini pokok atau mereka dari segala-galanya. Kalau seandainya bertentangan akal dengan wahyu, kata mereka, umpamanya ditolak dua-duanya, ini mustahil. Atau diterima dua-duanya juga mustahil. Atau diterima dari nakal, mustahil juga. Kata-kata mereka, nakal nggak bisa, karena sumbernya bisa kita pahami nakal itu dengan akal, berarti akal diterima. Itu awal disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam buku ini, Dar'u Ta'arul Aql wan Naql. Pertama kali ini di awal-awal disebutkan oleh Syekhul Islam pernyataan tokohnya dari imam mazhab Asy'ariyah, dari firqah Asy'ariyah. Ini Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi. Jadi awal dia seperti itu. Jadi Imam Fakhrul Razi ini dia bingung. Nanti saya akan bacakan bagaimana bingungnya dia. Terakhir dia taubat. Dan ini banyak, bukan hanya dia, Al-Ghazali, banyak lagi, puluhan sudah, yang mereka ini bingung. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, Abu Abdullah Fakhruddin Muhammad bin Amr Al-Hasan bin Al-Husain Ar-Razi, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat tahun 606 Hijriah. Ini min a'immatil Asy'ariyah. Di kitab Dar'u Ta'arul Aql wan Naql ditahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tahqiq oleh Dr. Muhammad Rashad Salim. Disebutkan bahwa Ar-Razi ini dia imam dari mazhab atau dari firqah Asy'ariyah. Kata Imam Ar-Razi mengatakan,
idza ta'aradil adillatu sam'iyyah wal aqliyah aw as-sam' wal aql aw an-naql wal aql aw adh-dhawahir an-naqliyah wal qawati al-aqliyah aw nahwi dhalik min al-ibarat fa imma yajma'a bainahuma wa huwa muhal li'annahu jama'a bain an-naqidaini wa imma yuradda jami'an wa imma yuqaddam as-sam' wa huwa muhal li'anna al-aqla aslun naql. Itu perhatikan di sini. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata beliau, apabila bertentangan dalil-dalil sam'iyah, dalil wahyu, Quran dan Sunnah, wal aqliyah, dalil akal, atau istilahnya sama dan akal, atau nakal dan akal, atau zahirnya dalil naqli dan juga dalil aqli, atau yang lainnya dari ibarat-ibarat yang lain. Yang pertama, dikumpulkan dua-duanya. Muhal, mustahil dikumpulkan, kata dia. Karena mengumpulkan dua yang bertentangan. Wa imma yuradda jami'an, atau ditolak semuanya. Wa imma yang ketiga, didahulukan as-sama', yaitu wahyu. Ini kata Ar-Razi, wa imma yuqaddam as-sama' wa muhal. Mustahil, kata dia. Li'anal aqla, karena akal aslun naql, asalnya naql. Jadi ini falau qaddamnahu alayka dzalika qadhan fil aql alladhi huwa aslun naql. Kalau seandainya kita dahulukan wahyu, maka ini celaan untuk akal. Padahal akal itu merupakan sumbernya naql. Ini pendapat, bingung sudah ini. Jadi Fakhrul Razi ini bingung. Syekhul Islam menjelaskan bahwa ini pada hakikatnya mereka ini orang-orang yang bingung. Akal ini jadi pijakan mereka. Orang-orang filsafat itu pijakannya akal. Dan kalau antum lihat pokok dari sumber bid'ah dan perpecahan manusia akal. Sama kali. Akal. Sumber bid'ah akal. Maka saya jelaskan di sini. Nanti ada penjelasan tentang akal, bukan berarti Islam mematikan akal, tidak. Tidak. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini di akhir hayatnya dia taubat karena bingung dia. Yang selamat itu ikuti salaf sudah. Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Saya bacakan tentang akhir kehidupannya dia. Jadi dia mengatakan di akhir hayatnya itu bahwa dia kembali kepada mazhab salaf. Karena bingung dia. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi kita harus lihat tokoh-tokoh ini pada hakikatnya mereka sendiri bingung di akhir hayatnya. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606 Hijriah, dia menyesal di akhir hayatnya. Ini tokoh dari firqah Asy'ariyah. Dia mempelajari ilmu kalam dan filsafat. Beliau berkata, "Nihayatu iqdamil uqulu iqalu wa aqtalu sa'il alamina dhalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahtina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu." Akibat dari keberanian atau kelancangan akal adalah akal menjadi terbelenggu. Lancangnya akal jadi terbelenggu. Kebanyakan usaha manusia adalah kesesatan. Roh-roh kami dalam keterasingan dari jasad kami. Akhir dunia kami adalah sakit, batinnya tersiksa. Orang-orang filsafat mutakalimin tersiksa dan kekacauan dalam berpikir. Kami tidak mendapat manfaat apa-apa dalam kajian kami seumur hidup, kecuali hanya mengumpulkan konon katanya dan katanya, bukan dalil. Kemudian beliau berkata lagi, "Sungguh aku telah mengkaji metode ahli kalam dan cara pandang filsafat, maka aku melihatnya tidak dapat menyembuhkan orang sakit dan tidak pula melenyapkan dahaga.
Aku mendapati metode terdekat adalah metode Quran. Aku membaca ayat yang menetapkan sifat Allah Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Allah berfirman, "Ilayya yas'alul kalimut thayyib wal amal salih." Kepadanya akan naik perkataan yang baik dan amal kebajikan. Dan dia mengangkatnya. Kemudian tentang ayat yang menafikan persamaan, permisalan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah juga berfirman, "Wa la yuhituna bi ilma." Sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmu Allah. Barang siapa yang mencoba apa yang telah aku coba, niscaya dia akan mengetahui apa yang aku ketahui. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam buku ini, Dar'u Ta'arudul Aql wan Naql, dan juga dalam Majmu' Fatawa, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah dan yang lainnya. Jadi orang-orang yang ahli filsafat, ilmu kalam, mutakallimin nyesal di akhir hayatnya mereka semua. Menyesal dan bingung. Memang kalau kita lihat pernyataan mereka ini membingungkan semuanya. Cuma sayangnya diikuti juga oleh orang-orang yang bingung, oleh para doktor, profesor, diikutin itu. Ya orang-orang bingung. Akhirnya sama-sama sesat semuanya. Na'udzubillah nasallallahu alaihi. Makanya yang harus kita belajar ini kembali kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tunduk kita kepada dalil. Akal tetap digunakan. Makanya saya jelaskan di sini. Antum lihat di sini tentang masalah akal. Antum lihat di halaman 66. Jadi bukan berarti Islam menafikan akal, tidak. Antum lihat di halaman 66. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Syariat Islam ini memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya, firmannya kepada orang yang berakal, karena hanya mereka yang dapat memahami agama dan syariatnya. Allah berfirman dalam surah Sad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, akal memerlukan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif, beban hukum dari Allah SWT. Hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif. Di antara yang tidak menerima taklif adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Nabi bersabda SAW, "Rufi al-qalamu an thalathatin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anil sabi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta ya'qila." Pena, catatan pahala dan dosa diangkat, dibebaskan dari 3 golongan. Orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia bermimpi, dan dari orang gila sampai ia kembali berakal. Sampai dia sadar. Ini sahih dari Imam Abu Daud. Yang ketiga, tentang Islam memberikan nilai dan urgensi yang tinggi kepada akal. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akalnya. Jadi orang-orang kafir mereka menyesal. Orang-orang kafir punya akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Meskipun mereka profesor, doktor dan yang lainnya, tetapi mereka enggak gunakan akalnya. Allah berfirman, "Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau mikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, termasuk orang-orang yang mengikuti jejaknya orang-orang kafir ini. Nyesal nanti kalau dia tidak menggunakan akalnya, menolak ayat Al-Quran atau hadis Nabi dengan akalnya, dia akan mengikuti orang-orang kafir. Mereka punya akal, bukan punya akal, cuma nggak digunakan untuk memahami wahyu, tidak digunakan untuk tunduk dan taslim kepada Quran dan Sunnah. Mereka menyesal, akalnya mereka nggak gunakan. Yang keempat, penyebutan begitu banyak proses dan anjuran berfikir dalam Al-Quran,
seperti tadabbur, tafakkur, ta'aqul dan yang lainnya. Kalimat la'alakum tafakkarun, mudah-mudahan kalian berpikir. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Afala yatadabbarun al-Qur'an, apakah kalian tidak mentadabburkan, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Ini diajak untuk berpikir. Islam mengajak orang untuk berpikir. Tapi kalau sudah datang dalil wahyu, kewajiban dia untuk tunduk. Islam juga mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi dan kerja akal. Jadi Islam mencela taklid yang membatasi dan melumpuhkan fungsi kerja akal. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kata mereka, tidak. Yaitu kami akan mengikuti apa yang kami dapati nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ini surah Al-Baqarah ayat 170. Ini tentang taklid. Kita dilarang. Kita diperintahkan untuk ittiba. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ittiba adalah seorang mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kalau taklid itu menerima pendapat orang lain tanpa dalil, menerima pendapat tanpa dalil, itu namanya taklid. Tapi kalau menerima dengan dalil, itu namanya ittiba. Penerimaan riwayat berdasarkan diterimanya hujjah, itu namanya ittiba. Kemudian yang keenam, Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Islam memuji orang-orang yang menggunakan akalnya dalam memahami dan mengikuti kebenaran. Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad alladziina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladziina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Sebab itu sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Surah Az-Zumar ayat 17 dan 18. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa ulama salaf, ulama Ahlussunnah, mereka senantiasa mendahulukan naql. Apa naql itu? Dalil wahyu Quran dan Sunnah atas dalil akal. Antum lihat di halaman 69. Ulama salaf, ulama Ahlussunnah senantiasa menelurkan naql, yaitu wahyu atas akal. Naql adalah dalil-dalil syar'i yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan akal menurut Mu'tazilah adalah dalil-dalil akli yang dibuat oleh para ulama ilmu kalam dan mereka jadikan sebagai agama yang menundukkan atau mengalahkan dalil syar'i. Mendahulukan dalil naql, ini perkataan dari pendapatnya Mu'tazilah. Mendahulukan dalil naqli atas dalil akal bukan berarti Ahlussunnah tidak menggunakan akal, tetapi maksudnya adalah dalam menetapkan akidah mereka tidak menempuh cara seperti yang ditempuh oleh para ahli kalam yang menggunakan akal semata untuk memahami masalah-masalah yang sebenarnya tidak dapat dijangkau oleh akal, dan mereka menolak dalil naqli, dalil syar'i yang bertentangan dengan akal mereka atau rasio mereka. Ini mereka tolak karena yang mereka sendiri yang memulai membayangkan seolah-olah ada dalil naqli yang bertentangan dengan dalil akal. Mereka yang mulai, sehingga mereka bingung. Pada hakikatnya yang sebenarnya tidak ada dalil dari Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, nggak ada. Nggak ada Quran bertentangan dengan Quran. Nggak ada Quran yang bertentangan dengan Sunnah yang sahih. Tidak ada Al-Quran dan Sunnah yang sahih bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya. Jadi yang pertama, tidak ada Quran bertentangan dengan Quran, tidak ada. Yang kedua, tidak ada Sunnah bertentangan dengan Sunnah, tidak ada. Yang ketiga, tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan, tidak ada selama-lamanya. Yang keempat, tidak ada Quran dan Sunnah yang bertentangan dengan akal manusia, tidak ada selama-lamanya. Nggak ada. Nggak mungkin Allah yang menyuruh kita untuk berpikir, memahami Quran dan Sunnah akan bertentangan
dakal itu dengan akal, tidak mungkin. Selama-lamanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, mereka yang mulai, yang memungkinkan adanya pertentangan, mereka yang mulai, sehingga mereka bingung. Mereka yang mulai, orang-orang ahli kalam, ahli filsafat ini. Dan itu sudah tahu tadi penjelasan tentang Imam Ar-Razi, tokoh min a'immatil asy'ariyah. Min a'immatil asy'ariyah, dia termasuk tokoh Asy'ariyah, menyesal di akhir hayatnya. Makanya mereka bingung, rata-rata mereka bingung. Dan orang kalau sudah masuk filsafat, sulit untuk keluar dari filsafat, sulit untuk keluar. Sampai Imam Syekhul Islam membawakan ini perkataan Imam Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi. Abu Bakar Ibn Al-Arabi, Abu Bakar Ibn Al-Arabi yang tadinya dia ikut filsafat, ilmu kalam, belajar kepada siapa? Belajar kepada Imam Al-Ghazali. Setelah itu dia keluar, sesat ini. Ilmu kalam ini sesat, filsafatnya sesat, keluar dia. Mengikuti manhaj salaf. Dan dia punya kitab namanya Ahkamul Quran. Dia mengatakan tentang gurunya Imam Al-Ghazali, kata Ibn Arabi, beliau mengatakan Syekhuna Abu Hamid dakhala fi butunil falasifa thumma arada yakhruja minhum fama qadar. Kata Imam Abu Bakar Ibn Arabi rahimahullah, kata beliau, Syekhuna, guru kami Abu Hamid Al-Ghazali, dia sudah masuk ke perutnya filsafat, fi butunil falasifa. Thumma arada yakhruja, kemudian dia ingin keluar dari filsafat, fama qadar, enggak mampu. Orang kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Makanya mereka bingung, seumur hidupnya bingung. Rugi waktu belajar ilmu yang tidak bermanfaat, bingung seumur hidupnya. Ya, ada yang diselamatkan oleh Allah, diberikan petunjuk seperti Ar-Razi, ya akhirnya taubat. Taubat, sebagian juga taubat, tapi yang lain bingung sudah. Sampai akhiratnya bingung, mati dalam keadaan bingung. Nauzubillah. Kita jangan jadi orang bingung, jangan. Ini jelas petunjuk ini. Quran dan Sunnah petunjuk. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang takwa, pegang Quran dan Sunnah. Ikuti. Pasti selamat sudah. Ketika orang sudah tidak mengikuti Quran Sunnah, pasti sesat sudah. Makanya Allah berfirman dalam surah Taha, "Faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku Quran dan Sunnah ini, fala yadhill, tidak akan sesat, wa la yashqa, tidak akan celaka selama-lamanya. Makanya ini kita harus pegang Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini. Makanya akal itu enggak punya kemampuan apa-apa, tidak. Akalnya lemah. Tapi disuruh dia untuk memahami Al-Quran, disuruh dia untuk menalar, disuruh untuk mencerna, tapi bukan untuk menolak. Karena kemampuan akal itu terbatas, kewajiban dia untuk ittiba. Maka dikatakan oleh Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani, yang terlihat di halaman 70. Imam Abu Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah, yang wafat tahun 489 Hijriah, ketahuilah, mazhab Ahlussunnah mengatakan bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seorang dan tidak melarang sesuatu. Karena akal tidak punya kemampuan untuk menyuruh atau melarang. Serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya tidak datang kepada kita wahyu, maka tidak ada bagi seorang untuk suatu kewajiban agama pun, dan tidak ada pula yang namanya pahala atau dosa. Karena akal tidak tahu ini baik atau tidak baik, nggak tahu dia. Ini hal atau tidak hal, nggak tahu. Kecuali dengan bimbingan wahyu, nggak tahu akal ini. Begitu juga bahwa perbuatan ini mendapatkan pahala, nggak bisa dengan akal. Perbuatan mendapatkan dosa, nggak bisa dengan akal. Harus dengan wahyu. Jadi secara ringkas pandangan Ahlussunnah tentang penggunaan akal diantaranya sebagai berikut. Syariat didahulukan atas akal, karena syariat itu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami yang bersifat global, tidak bersifat detail. Yang ketiga, apa yang benar hukum akal pasti tidak akan bertentangan dengan syariat.
Yang keempat, apa yang salib dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Yang kelima, penentuan hukum-hukum tafsiliyah rinci seperti wajib, haram dan seterusnya adalah hak mutlak syariat. Yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datangnya wahyu, walaupun secara umum ia dapat mengenal dan memahami yang baik dan buruk, tapi rincinya tidak bisa dia mengetahui. Batasan atas pahala dan dosa ditentukan oleh syariat. Yang kedelapan, janji dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Yang kesembilan, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah mengatakan fa'al lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kalau orang sudah menggunakan akal, filsafat atau ilmu kalam, dia mesti mewajibkan Allah wajib begini, Allah wajib begini. Yang wajib itu manusia. Gak ada kewajiban bagi Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan syariat untuk dilaksanakan oleh manusia. Bukan akal kemudian mewajibkan atas Allah. Ini gak punya adab kepada Allah. Ini kurang ajar kepada Allah. Allah gak boleh tanya juga kenapa Allah berbuat begini, gak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah gak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka akan ditanya oleh Allah. Ini nas dalil dari Al-Quran. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dan mereka pasti akan ditanya oleh Allah. Kemudian dalil mereka tentang masalah akal ini disebutkan ada 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang biasa digunakan oleh mutakallimin, pengagung akal, namun semuanya palsu. Semuanya hadis palsu, nggak boleh jadikan dalil. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis ad-dha'ifah, silsilah hadis ad-dha'ifah ini 12 jilid. Satu jilidnya 500 hadis. Beliau tulis. Satu jilidnya beliau tulis 500 hadis tentang hadis yang dhaif dan palsu. Yang pertama dari 12 jilid itu yang beliau tulis tentang yang pertama ad-dinu wal aql, untuk membantah ini. Ini merupakan sumber kesesatan. Mengatakan bahwa agama itu akal. Wa man la dina la aqla. Agama la akal, barang siapa tidak mempunyai agama maka tidak memiliki akal. Hadis ini batil. Jadi Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah mengawali kitab silsilah hadis dhaifah wal mawdu'ah dengan lafaz ini. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Manul Munif fi Sahih wa Dhaif, beliau mengatakan seluruh hadis tentang akal adalah dusta. Semua tentang akal. Ini penjelasan yang berkaitan dengan akal. Bab ini jadikan dalil atau sumber dalam beragama yang menyesatkan manusia. Dan saya sudah jelaskan bahwa Islam menghargai akal, memuliakan akal, cuma pada batasannya. Akal tidak maksum, sedangkan wahyu maksum. Wahyu itu tetap, sedangkan akal tidak tetap. Wahyu ini cocok untuk semua masa, semua zaman, semua manusia, sedangkan akal berubah-ubah. Akal terbatas. Akal ini terbatas. Akal nggak bisa menentukan apa yang terdahulu atau yang akan datang, nggak mampu akal. Kalau wahyu iya, karena Allah yang Maha tahu semuanya. Akal nggak mampu. Makanya akal wajib tunduk kepada dalil. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Ini panjang pembahasan tentang masalah ini. Makanya Syekhul Islam mengkhususkan untuk membantah ini, karena ini sumber kesesatan dari firqah-firqah yang sesat, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Ini mereka menggunakan akal sehingga mereka sesat. Begitu juga ini 10 jilid dibahas. Ini ditahqiq oleh Dr. Rasyad Salim, buku Syekhul Islam, dan 11 jilid dengan fihrisnya. Kemudian Ibnu Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. As-Sawa'iq Al-Mursalah. Itu dibantah tentang prinsip dalam beragama itu akal, dibantah. Karena ini akan membawa manusia kepada kesesatan. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Kalau ada yang kurang jelas yang mau ditanyakan silakan. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini.
Ikhwatal Islam, mari kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa dari penelpon, pendengar dan pemirsa yang akan bertanya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan. Silakan. Ya. Iya. Assalamualaikum, saya Rizna dari Tangerang. Silakan ke pertanyaannya. Pak Ustadz, boleh nanya nggak? Kata adik saya, kalau misalnya kan dia kuliah ekis. Kata dia, kalau orang kayak saya atau kayak orang-orang yang baru-baru tahu sunnah, tahu hadis, itu kalau misalnya ngomongin bid'ah gitu nggak boleh. Tapi kan saya kan ngomongin bid'ah buat binafsi saya. Ya, untuk binafsi saya, mau untuk mendakwai keluarga saya sama orang-orang terdekat saya, bilang bid'ah karena saya tahu dari roja itu. Saya dibilang saya ini masih mukhalif umi. Kalau mukhalif umi itu nggak boleh ngomongin bid'ah, iya, kecuali baik. Inti pertanyaan sudah kami terima. Terima kasih Ibu yang bertanya via telepon tadi. Silakan Ustaz. Iya. Jadi pertanyaan Ibu tadi mengatakan kalau orang baru belajar itu jangan mudah-mudah membid'ahkan. Ya memang orang harus belajar dalam kita beragama ini harus tahu dalil lebih dahulu. Dalilnya harus tahu. Dan dia yang paling penting ketika dia belajar, niatnya dia untuk memahami agama ini. Karena Allah merintahkan dia untuk belajar agama. Karena wajib bagi setiap muslim dan muslimah menuntut ilmu, wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslimah. Yang kedua yang perhatikan bahwa dia niatkan ketika belajar itu untuk memahami agama ini, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dan juga untuk mengamalkan apa yang terdapat dalam dalil. Itu yang paling penting. Jadi ketika dia belajar itu, bagaimana dia mengamalkannya dengan ikhlas dan ittiba karena Allah. Kemudian yang ketiga, setelah dia belajar, setelah dia amalkan, diperintahkan untuk mendakwakan kepada keluarga. Karena Allah merintahkan kita untuk berdakwah kepada keluarga. Karena Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Dakwah. Cuma yang harus diingat, yang keempat dalam dakwah itu apa yang harus kita mulai. Pembahasan kita 3 poin terakhir di syarah akidah sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu yang harus kita mulai dari al-aham fal muhim. Yang paling penting dulu dalam dakwah itu, apa yang paling pokok. Umpamanya di rumah kita, keluarga itu dia berbuat kesyirikan. Kemudian dia juga berbuat bid'ah-bid'ah yang lainnya. Yang kita dakwakan yang mana dulu? Syiriknya dulu. Bagaimana dia tidak pergi ke kubur-kubur, minta-minta di kubur, supaya dia nggak berangkat ke dukun-dukun. Itu dulu dijelaskan. Dan ini perlu waktu. Tentunya tidak langsung dikatakan perbuatan itu syirik, tapi jelaskan dulu tentang tauhidnya kepada Allah. Bagaimana meyakinkan dia bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan, dan segala macam. Jelaskan kalau Allah yang segala-galanya, maka kita wajib untuk beribadahnya kepada Allah. Semua ibadah kita wajib tujukan kepada Allah. Nggak boleh kita palingkan. Ketika memalingkan ibadah kepada selain Allah, namanya syirik. Baru jelaskan tentang bahaya syirik. Jadi perlu tahapan dalam dakwah. Dan ini tidak begitu tahu ngaji ini, pulang ke rumah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Ini enggak hikmah dalam dakwah. Dan enggak boleh dalam Islam seperti itu. Semua dibedakan. Ya orang enggak sanggup. Enggak bisa terima. Akhirnya yang menuduh, wah ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini. Timbulnya seperti itu. Karena apa? Karena langsung membid'ahkan orang. Tidak demikian. Dakwah ini mengajak orang kepada Quran, kepada sunnah. Mengajak orang kepada pemahaman yang benar.
pemahaman agama yang benar. Jelaskan tentang rukun Islam yang 5, jelaskan tentang rukun iman yang 6, jelaskan. Kalau kita belum mampu, ya udah kita jelaskan yang mendasar aja dulu, tentang kalimat tauhid, tentang bagaimana cara wudu, jelaskan aja. Jadi harus bertahap dalam kita berdakwah, karena Nabi memerintahkan kepada sahabat Mu'adz, dan ada di sini hadisnya. Di akhir-akhir pembahasan tentang dakwah tauhid, Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk berdakwah pertama kali tauhid dulu. Setelah mereka paham, jelaskan tentang salat. Mereka paham, jelaskan tentang zakat. Jadi ada tahapan dalam berdakwah, itu perlu tahapan. Tapi jangan kita tahu semua kita sampaikan. Enggak semua yang kita tahu kita sampaikan semuanya, tidak. Bertahap. Kenapa? Manusia juga menerimanya juga enggak semua sama seperti kita. Dalam kita belajar, enggak mungkin semua ilmu kita serap dalam sekali, enggak mungkin. Begitu juga orang dalam memahami agama ini. Kita jelaskan yang paling pokok dulu tentang tauhid dan bahayanya syirik. Baru setelah itu jelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi dan juga tentang masalah bid'ah. Kemudian baru setelah itu yang lain-lain, yang maksiat-maksiat. Kalau mau terkumpul kepada mereka apa aja ada di situ, jelaskan yang paling pokok dulu. Apa? Mereka melanggar, perbuatan ini dilanggar, ini dilanggar, ini bid'ah. Ya jelaskan dulu yang paling pokok apa. Yang jelas paling pokok tentang tauhid. Dan yang paling besar, dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling besar apa? Syirik, jelaskan itu dulu. Jadi ada tahapan dalam dakwah. Nah, kebanyakan kadang-kadang kita tidak langsung aja memvonis orang, ya bid'ah. Ini yang akhirnya kemudian orang-orang yang mengaji Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf dituduh tukang membid'ahkan orang. Ini kalau tidak, itu salah paham. Tapi juga nggak boleh mengatakan bahwa nggak boleh membid'ahkan orang juga salah. Artinya penjelasan tentang bid'ah ini dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang semua bid'ah itu sesat. Nabi yang menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini kita bahas pada pekan yang lalu. Jadi harus dipahami tentang masalah itu, dan kita tetap berdakwah, tetap menyampaikan. Tapi kalau kita sebagai orang yang baru, yang penting antum belajar semuanya. Yang saya ingatkan kepada semua yang baru belajar atau baru ngerti tentang Quran dan Sunnah, kemudian yang baru bertaubat, belajar dan belajar. Itu paling penting, belajar. Karena dengan belajar ini kita akan paham tentang Quran, tentang Sunnah. Kadang-kadang orang begitu baru taubat, sibuk dia. Sibuk dakwah. Belum waktunya dakwah. Belum waktunya, masih jauh perjalanan dakwah. Kalau dakwah syaratnya harus dengan ilmu. Atau jadi panitia pengajian. Belajar dulu, antum belajar. Jadi semua panitia pengajian itu saya ingatkan, antum belajar. Duduk di majelis ilmu. Karena kalau jadi panitia, udah jadi seksi repot. Udah repot ke sana kemari, enggak belajar. Akhirnya dia anggap bahwa dia menguasai agama, padahal nol, enggak ngerti agama sama sekali. Ya, silakan yang lain. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan nasihat dan jawaban yang disampaikan. Berikutnya kami berikan kesempatan kedua, silakan kembali dari penelpon 0218236543. Anda yang akan bertanya di kesempatan berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Seperti apakah kedudukan ahli bid'ah dan ahli syirik di hari pembalasan nanti menurut keterangan hadis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Pertanyaan tentang bid'ah lagi nih. Allahul musta'an. Iya, memang di poin ini ada pembahasannya. Nanti juga ada pembahasan insyaallah di poin yang ke-10 nanti pembahasan kita. Jadi tentang orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat bid'ah, ya kita berusaha bagaimana mendakwakan mereka agar mereka bertaubat kepada Allah SWT dari kesyirikannya. Begitu juga dari perbuatan bid'ahnya. Cuma jangan kita jadi qadhi, kita jadi duat. Kita ini dai yang mengajak orang kembali kepada pemahaman yang benar, mengajak orang pada agama yang benar. Kita bukan qudha, kita bukan qadhi, bukan hakim, memponis orang. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik. Tadi, kalau tadi bid'ah, sekarang enggak. Ini ponis lagi, lebih tinggi lagi ini. Ini ahlul bid'ah, ini ahlul syirik, ini munafik, ini. Enggak boleh dalam Islam. Kita ini doa yang mengajak manusia kepada kebaikan,
mengajak orang kepada kebenaran, mengajak orang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, mengajak orang kepada tauhid. Kita mengajak, bukan menghukumi. Adapun soal nanti mereka bagaimana, kita serahkan kepada Allah. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan. Adapun ketika Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Ini bentuknya hadis, ini namanya hadis wa'id namanya. Hadis apa? Wa'id, ancaman. Diancam orang itu masuk neraka, bukan pasti neraka, bukan. Ancaman, diancam mereka masuk neraka. Bisa juga tidak terbukti seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya maksudnya bisa aja dia taubat kepada Allah. Dia berbuat bid'ah sekarang ini. Bisa dia taubat. Tapi kita udah vonis bahwa dia ahli neraka. Dari mana kita tahu dia ahli neraka? Enggak boleh kita memvonis orang itu ahli sorga atau ahli neraka, tidak boleh. Sebaik apapun amal orang, enggak boleh kita pastikan dia masuk sorga. Karena enggak ada yang tahu kecuali Allah. Rasulnya pun tahu dari Allah. Ketika Rasul menentukan sahabat-sahabat masuk sorga, Allah yang beritahu. Fulan, seperti 10 orang yang jamin masuk sorga. Sebaik apapun amal orang itu, nggak boleh ditentukan dia masuk sorga, nggak boleh. Kita nggak tahu tentang akhir kehidupan seorang. Begitu juga sejahat apapun orang itu, dia orang Muslim ya. Kalau kafir tempatnya neraka. Kalau kafir pasti sudah neraka. Kalau dia kafir sampai matinya kafir tempatnya neraka. Udah nggak ada pilihan yang lain, neraka tempatnya. Dengan dasar nas Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Adapun orang Muslim yang dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia berbuat bid'ah atau dia berbuat maksiat, nggak boleh kita katakan dia ahli neraka, nggak boleh. Karena kita nggak tahu tentang akhir kehidupan dia, nggak tahu kita. Siapa tahu dia taubat, makanya jangan kita vonis. Kita mengajak dan mengajak orang kepada kebenaran. Kadang-kadang kita dalam dakwah ini sudah main vonis saja. Fulan sesat, ahli neraka. Kalau sesat betul, setelah kita lihat perjalanannya, setelah kita dakwakan, dia tetap dalam kesesatan, kita katakan dia sesat. Tapi mengatakan dia neraka nggak boleh. Karena itu hak Allah dan Rasulnya. Artinya Rasul diberitahu oleh Allah. Pada akhirnya mutlak hak Allah SWT. Rasul diberitahu oleh Allah SWT tentang beberapa orang yang memang dimasukkan ke dalam surga atau dalam neraka. Rasul SAW dari Allah SWT. Tapi hak mutlak itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat, ada pendengar kita, Saudara Takun di Sulawesi Utara yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, apakah hakikat akal dan fungsi akal terhadap wahyu? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Tadi kalau dia ikut kajian sudah kita bahas tentang fungsi akal. Sudah kita bahas. Nanti dilihat di buku ini halaman 66 sampai halaman 71. Jadi saya nggak usah mengulangi. Sudah kita bahas di halaman 66 dari buku ini sampai halaman 71 tentang akal dan fungsi akal. Bagaimana Islam ini menghormati akal, tapi akal punya keterbatasan dan yang lainnya. Ada lagi di pesan singkat. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sumatera Selatan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mendapati pernyataan bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang rasional, yang masuk akal. Kalau tidak masuk rasional atau tidak masuk rasio dan akal kita, maka itu bukan dari agama Islam. Apakah benar pernyataan tersebut Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Iya. Lihat lagi di poin yang tadi. Di poin tadi, ya, dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli yang sahih. Sesuatu yang qat'i pasti dari keduanya dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Apabila seperti ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli ayat dan hadis harus didahulukan. Ini sebenarnya kalimat ini cukup sudah. Artinya nggak ada yang namanya nas Al-Quran atau sunnah Nabi yang bertentangan dengan akal. Tidak ada. Dan tidak akan ada selama-lamanya. Tidak akan ada. Jadi itu harus kita ingat. Tidak akan ada
Pertentangan antara dalil Quran dan Sunnah, pertentangan akal tidak pernah ada dan tidak akan ada. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak sesuai dengan akal, nggak cocok dengan akal, ditanyakan kepada mereka, ini ayat atau hadis nggak cocok dengan akal. Akal siapa? Akal siapa? Kan beda-beda akal. Akalnya orang awam, akalnya penuntut ilmu, akalnya ustadz, akalnya profesor, akalnya orang sekarang, akalnya orang mana? Akalnya para sahabat terima semuanya dalil itu. Akalnya tabi'in semua terima. Tabi'ut tabi'in terima. Ini akal yang waras. Berarti ketika nggak terima, ya akalnya nggak waras dia. Maka kita tanya, akal siapa? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya para sahabat? Apa akalnya dia lebih hebat dari akalnya Imam Syafi'i rahimahullah? Harus ditanyakan. Jadi ketika orang mengatakan bahwa ini nggak sesuai atau nggak cocok dengan akal saya, ini akal dia yang tidak waras. Bukan dalil dari Quran Sunnah. Dalil Quran Sunnah wahyu dari Allah, maka nggak boleh ditolak selama-lamanya. Kufur kalau menolak Quran dan Sunnah. Makanya bingung. Ahli filsafat itu bingung semuanya. Ahli kalam itu bingung semuanya. Karena mereka sendiri yang buat kaidah-kaidah, dan setiap pemikir ahli kalam punya kaidah, punya kanun. Mereka punya kanun sendiri. Bingung sudah di antara mereka. Makanya akhir kehidupan mereka dalam keadaan bingung. Kita jangan bingung, jangan. Kita sudah dapat dalil petunjuk dari Quran Sunnah, kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu harus yang kita ingin, kita berpegang dengan dalil Quran Sunnah, dan ini mudah, nggak sulit. Nggak sulit, terima, tunduk, taslim, udah, nggak sulit. Laksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, laksanakan. Taslim, sami'na wa ta'ana, selamat. Tapi ketika menentang, kemudian mengatakan nggak cocok dengan akal, nah ini mulai awal kesesatan dia. Nah, terus tuh, karena itu kan lingkaran setan, terus seperti yang terjadi pada mutakalimin, orang ahli filsafat. Sebagiannya keluar dari Islam, sebagian mereka keluar dari Islam, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Yang tadinya mereka awalnya pendidikannya Quran Sunnah, ketika masuk belajar filsafat, ilmu kalam, sesat. Makanya kita hati-hati. Kita pelajari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, dan ikuti, yakini, berpegang teguh, amalkan, kemudian terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah. Itu jalan selamat. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.